Jadi targetnya adalah mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan HTML. Jadi sebelum Anda mengimplementasikan, mari kita coba untuk memahami terlebih dahulu ya. Kita mulai untuk menggunakan Visual Studio Code. Seperti yang sudah kalian tahu, tugas sebelumnya kalian sudah mencari fitur-fiturnya gitu ya. Jadi saya tidak terlalu sebentar saya present dulu. Present. Oke, sudah ini ya, kelihatan ya Visual Studio Code saya. Oke. Saya atur dulu. Oke. Ini topik kita hari ini. Jadi pengenalan HTML. Seperti yang sudah kita coba praktikkan kemarin, kita bisa menggunakan HTML. Kemudian ini ada sudah ya titik 25 HTML versi 5, kita enter gitu. Sudah langsung keluar ini. Ini dimulai dari doctype. Doctype ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa tipe dokumen yang kita gunakan adalah HTML5. Di sini dimulai dari tag pembuka ya, HTML kurang dari, dan ditutup ditambahi slash di sini. Nah, di sini di bagian head, di sini bisa kita tuliskan deskripsi, kemudian bisa kita tempat file meta atau metadata. Kita juga bisa memasukkan file CSS atau JavaScript di sini. Di sini ada title. Title ini, oh ya sebentar, saya tunjukkan dulu. Ada berbagai macam cara agar kita bisa melihat tampilan dari kode yang kita buat. Di sini saya menggunakan pertama HTML preview. Nah ini ya, saya menggunakan HTML preview. Sudah saya install di sini. Saya bisa menggunakan ini menggunakan Ctrl Shift V. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh dulu ya, Ctrl Shift V gitu ya. Nah ini adalah tampilan dari HTML yang sudah kita buat. Jadi saya contohkan misalnya dulu agar tampil tampilan gitu ya. Misalnya ini. Saya simpan. Nah ini sudah muncul ya, begitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya menggunakan Left Server. Nah ini Left Server sudah saya install juga. Cara kerjanya Left Server ini di bagian ini kita misalnya kita buka klik kanan Open with Left Server. Jadi nanti langsung muncul di sini. Kita lakukan perubahan, misalnya heading 1 kita simpan, Ctrl S, di sini langsung berubah. Jadi begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk title, kita misalnya beri nama belajar HTML. Kalau misalnya kita simpan, dia akan langsung dokumen ini akan berubah menjadi belajar HTML. Untuk judulnya pada tab browser kita. Nah, seperti itu. Oke, untuk body ini adalah halaman putih yang ada di browser kita. Jadi begitu ya.
Oke. Terus yang kedua, elemen pada HTML. Jadi elemen pada HTML itu kita bisa nama tag ya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau membuat paragraf, kita tekan print. Kalau misalnya kita ingin membuat link, bisa menggunakan A. Kalau mau buat tulisan dengan format tertentu, kita bisa menggunakan heading 1, begitu ya, elemen-elemen konsepnya. Kemudian yang selanjutnya atribut. Di sini yang bisa kita sebut atribut adalah ini misalnya. Ini adalah language-nya, language. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Kalau misalnya kita ambil contoh ini ya, atributnya itu adalah ini ya, href atau bisa disebut dengan HTTP reference ya. Atribut tidak hanya sebatas ini, kita bisa tambahin di sini ya, title misalnya, terus kita bisa tambahin style. Kalau HTTP reference ini lebih kepada link, misalnya HTTP google.com. Kalau title judulnya judul link. Ya, nah, itu. Kemudian style, misalnya kita ingin memberikan sebuah warna, kita bisa menggunakan warna misalnya black. Ini. Kalau misalnya kita klik, langsung masuk ke google.com. Kalau misalnya kita beri tambahan atribut di sini, kita beri tambah misalnya target ya. Di sini kita blank. Kalau misalnya kita klik sini, maka Google-nya langsung ke tab baru. Nah, gitu. Selanjutnya heading. Heading H1, misalnya heading 1. H2, H3, H4, Oke, jadi semakin besar angkanya, maka tulisannya akan semakin kecil. Sebenarnya masih bisa kita teruskan, tapi saya rasa tidak perlu ya, karena tulisan terlalu kecil tidak kita butuhkan. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Kemudian paragraf ya. Paragraf untuk latihan kita bisa menggunakan Lorem ya, kemarin sudah sempat dibahas. Misalnya kita mau membuat 2 paragraf misalnya. Di browser tidak bisa mengenali tulisan ini menjadi 1 atau 2 paragraf. Agar browser kita bisa mengenali, kita bisa menambahkan
elemen yes. Kita masukkan seperti itu ya. Kemudian style. Style itu dibagi menjadi dua. Sebenarnya ini yang saya bahas dua ya, Jadi style yang pertama bisa kita sebut dengan internal style. Kita kontrol shift V ya, seperti yang style comment. Kita modifikasikan. Kemudian style, kemudian H1 background color, kita pilih aqua, kita simpan. Nah, ini disebut dengan internal. Kita sudah punya heading sini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang ganti heading ini proses. Sementara heading yang ada di sini itu bisa dikenal dengan istilah inline. Di sini bisa kita tambahkan ya. Style. Background misalnya kita cari warna lain ya. Nah, seperti jadi antara di internal dengan yang di inline itu lebih kuat style yang di inline. Tapi kalau misalnya yang di internal ini kita tambahkan ada seru important, maka akan diutamakan, tapi akan menjadi ini kalau misalnya important ini kita tambahkan di inline juga gitu ya. Jadi dengan sintak yang sama, maka yang diprioritaskan itu adalah yang inline. Untuk formatting, kita bisa menyentuh paragraf kita. Untuk formatting, di sini bisa kita tebali misalnya ya, dengan perintah strong dan shift. Terus ada kita milihkan menggunakan M. Oke. Mungkin kita ingin ngeblok tulisan ini di plus warna kuning, atau kita ingin menyingkirkan tulisan ya, dengan tulisan mengecil. Kita juga bisa membuat pangkat atas
semua kanan bawah menggunakan perintah sub dan sub. Banyak sekali ya, saya rasa nanti tinggal di terutama yang baru mengenal HTML. Kalau yang expert saya tidak bicara ya. Nah, terutama yang mengenal banyak sekali yang bisa dipelajari. Seperti itu. Nanti untuk selanjutnya ada tipe, kita pakai H3 ya, ada tipe unordered list. Ada tipe unordered list. Tipe unordered list itu bisa kita misalnya kerangka sekarang B seperti ini. Sementara yang ordered list kita bisa menggunakan OL. Oke, selanjutnya bentar, apa gambar ya. Misalnya kita ingin menambahkan gambar dalam website kita, kita tekan image img. Di sini di bagian source kita misalnya kita ambil ini ya, saya sudah siapkan di dribble.com. Ini ada gambar bergerak. Ini saya coba copy image address, saya paste di sini. Kemudian saya beri keterangan di sini kunci. Nah, di sini sudah muncul di website kita ya. Gitu. Selanjutnya tabel. Kita pakai TR ya, tabel row garis. Kemudian di sini ada TH. TH itu table headernya. Misalnya di sini ada data penduduk. Wilayah, kemudian kita menggunakan TD. TD itu adalah table data. Nomor, nama, nomor telepon.
kita sudah buat tabel, kita belum memberikan garis pada tabel kita. Nanti bisa kita buat pada saat kita mulai belajar CSS, misalnya bisa kita percantik. Apa lagi ya? Table bisa kita tambahin berikut. Bisa kita optimalkan itu 100%. Nah, bisa kita perlebar ini areanya. Kita juga bisa memasukkan website lain ke dalam website kita. Kita bisa menggunakan iframe. Misalnya kita masukkan di sini http://detik.com. Nah, ini ya. Cuma tampilannya masih kecil, bisa kita bisa besarin gitu dengan menambahkan height, ukuran, terus terus nah, ini sudah lebih besar ya. Kita di atas. Nah, ini detik.com sudah masuk ke dalam website kita. Apa lagi? Saya ingat dulu. Yang belum adalah form ya, form. Kemarin sudah sebenarnya form itu. Kemarin itu form sudah. Form. Action ini adalah target kita, sehingga kita ketika di form yang kita buat itu terdapat sebuah tombol misalnya, kita klik, maka akan memproses file HTML atau PHP yang lain misalnya ya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam action ini. Misalnya target.html misalnya. Target.html. Kita mulai bisa membuat tabel namanya misalnya n ya. Nama kemudian ini ada inputnya, tipe teks misalnya tadi saya atau survei. Ini sudah kita buat ya nama ya, seperti ini. Misalnya kita ingin menambahkan sebuah atribut, sehingga di sini akan muncul sebuah tulisan. Kita bisa menambahkan atribut namanya placeholder. Di bagian input, placeholder.
Misalnya ini nama kamu. Nah, sini ya. Foldernya. Kemudian kita ingin menambahkan info submit. Kita beri tulisan misalnya kirim atau yang lain. Nah, sini muncul. Ketika tombol kirim ini kita klik, maka dia akan mengakses target.html. Coba kita beri di sini. Sini kan target HTML ini kan belum ada. Misalnya kita ingin buat target.html. Misalnya kita menggunakan dari satu akses. Klik, nah, sukses. Nah, itu yang maksudnya. Nah. Baik, sudah saya coba menjelaskan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan ya, terutama yang baru mengenal HTML. Monggo dibuka pertanyaan. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Kan kalau link biasa itu kan digunakan untuk memanggil CSS. Bedanya link biasa dengan link print dan lainnya itu gimana ya, Pak? Kok saya agak bingung dalam pemakaiannya. Link biasa yang mana ya? Coba Bapak ketikkan emet link. Kan nanti ini banyak pilihan emetnya, Pak. Biasanya kan kita hanya memakai yang link utama saja. Nah, sedangkan itu kan banyak, Pak. Saya bingungnya itu fungsi yang semuanya itu buat apa gitu. Ini dah? Iya. Yang mana yang saya tanyakan? Yang link print atau nah, ini misalnya yang mana? Link titik print dan link titik media. Ini. Iya, Pak, itu, Pak. Ya, ini nanti pembahasannya sudah ada kaitannya dengan CSS ini nanti, Mas. Coba kita jangan masuk ke CSS-nya dulu ya. Kita fokus di fungsi HTML-nya dulu. Satu-satu, Mas. CSS itu kita akan bahas minggu depan ya. Kita akan bahas minggu depan. Jadi sekarang ini biar hasil belajar kita ada hasilnya. Nah, sekarang kita mencoba memahami struktur dari dan konsep dari HTML itu sendiri dulu, gitu. Begitu, Mas, begitu. Ya, Pak. Pasien yang baru mengenal terutama ya, yang baru mengenal HTML. Nah, jadi kalau temanya HTML, kita jangan keluar konteks dulu. Pertanyaannya ya lebih kepada HTML dulu. Gitu. Saya belum masuk ke CSS sama sekali. Jadi kalau misalnya Anda mau nge-link, gimana caranya? Nah, di sini diajarkan di sini. Kalau mau masukkan gambar, gitu kan? Kalau mau nge-link ke mana, halaman yang berbeda, buat form, bagaimana membuat form isian dan lain-lain. Nah, di situ itu harus ini dulu. Anggaplah, saya berharap semua mahasiswa
itu menguasailah dulu teknik dasar dari HTML. Saya nanti jadi jangan sampai kalian kan kemarin kan ada yang lulusan SMK itu ya di gitu ya, golongan C kalau nggak salah. Meskipun sudah pernah ikut lomba tertentu, CSS dan JavaScript sudah mahir misalnya, jangan sampai tugas yang saya berikan menggunakan CSS, jangan ya. Jadi kalau tugasnya menggunakan HTML saja, ya gunakanlah HTML. Gitu. Disesuaikanlah, karena ini kan bukan lomba ya. Ini adalah proses pembelajaran. Gitu. Silakan terkait dengan HTML ya. Oke Pak, mohon Mungkin maaf Pak, ada soalnya yang kemarin saya tahu dapat kayak gitu caranya. emetnya. Nah, ini terutama yang apa baru mengenal. Biasanya ini yang biasanya yang lulusan SMA biasanya. Jadi kalau lulusan SMK saya rasa sudah paham sekali ya. Lulusan SMA dan bukan SMA kota gitu. Kalau SMA kota itu biasanya sudah diajarkan sih yang saya tahu. Biasanya yang SMA yang dari misalnya dari Bondowoso pinggiran misalnya, itu biasanya tidak diajarkan gini-gini. Nah, dengan cara yang sederhana ini saya berharap bisa ngikutin lah gitu, bisa ngikutin. Nah, nanti sambil dibantu yang sudah bisa diajarin yang tidak bisa. Taunya nanti dengan adanya tugas itu nanti bisa menyesuaikan. Gitu. Ayo silakan. Begini-begini saja sih. Nanti tinggal menyesuaikan dengan tugasnya nanti. Silakan yang lain. Atau saya menjelaskannya terlalu cepat di bagian mana bisa di ini. Oh. Videonya nge-frame, resolusinya bisa dikecilin Pak, biar kuat. Wah, gimana? Ya nanti saya cari tahu. Kalau tidak bisa menggunakan suara, bisa menggunakan chat, tidak masalah. Itu penjelasan teorinya begitu. Kalau sudah memang tidak ada pertanyaan, bisa saya langsung berikan tugasnya ya. Nanti sesuai dengan jadwal, bisa perwakilan per kelompok untuk demo proses pembuatannya lah. Per kelompok ya, jadi satu kelompok, satu mahasiswa yang mewakili. Tapi hasilnya tetap dimasukkan ke dalam repositori yang sudah kalian buat kemarin. Jadi saya berharap repositori yang sudah kalian buat kemarin itu sudah fix ya. Bagaimana lah ketentuannya dalam BKBM itu harus diikuti gitu. Tapi sebagian besar masih belum HTDoc saya cek gitu ya. Itu seharusnya HTDoc laptop kalian itu terhubung dengan repository yang bisa di-share ke dosen misalnya. Gitu. Apakah sudah begitu semua ya repository kalian? Insya Allah dari kelompok saya sudah Pak. Banyak yang belum kayaknya Pak. Siap sudah Pak. Sudah ya, oh ya bisa disesuaikan ya belum.
Dan jangan lupa kalau memang ganti link repository, segera konfirmasi. Saya pernah gini, waktu tatap muka seperti ini saya cek repositorinya ada gitu. Seperti kelompoknya Fatfor kemarin itu golongan B. Pas saya melakukan pengecekan lagi di hari yang berbeda, nggak bisa diakses. Ternyata dapat laporan reponya ganti. Wah itu ya, itu hati-hati. Itu nanti bisa membuat kita tidak bisa ngecek tugas kalian dan berdampak pada yang lain. Saya pernah juga entah kenapa minta password ya. Ketika saya buka reponya minta password gitu. Ya akhirnya tidak saya cek. Saya kan tidak tahu passwordnya. Gitu. Tolong benar-benar dipastikan kami selaku dosen mengampu bisa mengecek pekerjaan kalian sehingga nilai yang akan kalian dapatkan di akhir perkuliahan bisa didapatkan dengan memuaskan. Sehingga tidak ada nilai saya kok gini. Nah, itu ya, ini segera diperbaikilah kesalahan-kesalahan itu. Kalau memang yang saya jelaskan barusan tentang HTML sudah tidak ada pertanyaan, bisa langsung saya share ya tugasnya di grup ketua golongan, nanti di-share ke anggota masing-masing, ke grup kelas, nanti bisa dikerjakan. Pengumpulannya seperti biasa di repository, nanti di jam-jam yang sudah ditentukan, nanti perwakilan ketua golongan demonstrasi. Saya hanya memastikan saja. Jadi pastikan gini ya, tugas kalian tuh gini. Misalnya ada 5 mahasiswa dalam satu kelompok. Pastikan kelima mahasiswa itu terlibat gitu. Terlibat dalam tanda kutip benar-benar mereka bisa paham. Jadi bukan hanya mahasiswa 1, 2, 3 aja yang paham, sementara duanya tidak paham misalnya. Kemudian kalian biarkan gitu ya. Jangan sampai, kecuali ada kasus mahasiswa tertentu ngilang gitu ya, ngilang dalam artian tidak bisa dihubungi, dibalas juga ada, di WA juga ada balas gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu lain persoalan. Tapi selagi masih bisa koordinasi, pastikan kelompok Anda tahu step by step yang diajarkan, sehingga harapannya semua mahasiswa kita terampil gitu. Tidak hanya ikut gitu, tapi terampil semua. Harapannya begitu. Itu tugas kalian itu. Terutama ketuanya ya, dalam satu kelompok kan ada ketuanya mesti. Nah, ketuanya yang harus membantu saya mengkoordinir anggotanya. Ke depan banyak materi-materi yang bisa kita share. Saya minggu kemarin, hari ini, sama minggu depan ya, saya bertugas untuk materi CSS. Nah, minggu depannya lagi nanti ada diganti nanti. Ada Bu Arvita ya, ada Pak Wir, ada Bapak Hafid ya. Nanti jangan khawatir. Nanti akan ada tugas besarnya. Jangan khawatir, nanti akan ada. Dan nanti terkait dengan topik per minggunya bisa ditanyakan sesuai dengan topik. Jadi kalau sudah masuk ke materi CSS, jangan tanya JS. Nah, itu nanti tunggu. Baikkan. Yang penting yang diajarkan pada hari itu kalian paham itu sudah cukup. Dan tugasnya bisa dikerjakan. Begitu ya kira-kira Mas, Mbak? Iya Pak, terima kasih Pak. Bisa saya akhiri atau bagaimana ini? Mohon maaf Pak, mau izin bertanya. Silakan Mas. Misi. Ya. Mohon dijelaskan lagi tugas kami itu seperti apa Pak? Yang akan Tugasnya ya? Iya. Mohon diperjelas. Terima kasih. Saya buka dulu dah tugasnya ya. Ini ya. Sebentar, saya version lagi. Nah, ini ya.
Di sini ada sebuah form. Ini kebetulan saya ngisinya form data kasir ya, tapi tidak harus. Tapi yang jelas komponen-komponen ini harus ada. Kalian punya index.html. Di sini ada ID kasir, nama, alamat, telepon, dan sampai password ini. Di sini ini placeholder nih ya, ini placeholder ini. Di sini ada combo box di sini. Di sini ada radio button, radio ya. Nah, di sini nanti kalau misalnya Anda mengetikkan sebuah password, pastikan passwordnya tipenya seperti ini ya. Nah, fiturnya. Kalau selain itu, seperti yang saya demokan tadi, di sini kan ada tombol kirim nih. Ketika diklik tombol kirim, langsung mengarah ke HTML yang berbeda. Itu aja. Murni HTML ya, jangan diotak-atik ke CSS. Silahkan dibuat kreasinya. Ini belum terhubung dengan database nih, belum, karena kan belum nyampe materinya ya. Saya belum menghubungkan dengan database. Jadi tugasnya ya hanya sebatas proses pembuatan form sederhana ini ya. Gitu. Bagaimana Mas? Coba dilihat dulu bentuk tugasnya, apa ada pertanyaan kira-kira? Oke, sudah jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Baik. Pak, mau menanyakan. Ya. Itu kan yang sampean contohkan tadi kan ada style CSS-nya di dalam tag HTML-nya. Jadi kayak yang link kayaknya ada style CSS-nya juga sedikit. Kalau dikasih kayak gitu, Pak, apa murni HTML? Jadi urutannya nanti nggak tertata gitu. Ya, intinya materi yang saya jelaskan tadi Mas ya, itu sampean terapkan dah. Tidak ada masalah. Mau sampean buatkan tabel misalnya ya, tidak apa-apa, silakan dibuatkan. Bebas ya, saya bebaskan. Itu hanya minimalnya lah, minimalnya. Oh, intinya berarti dalam bentuk satu file HTML gitu ya? Satu atau dua ada masalah. Kan itu kan nge-link juga. Ketika dikirim kan ada keterangan sukses misalnya ya. Kalau dalam target titik HTML itu sampai mau diberikan sejenis tampilan lagi misalnya ada masalah. Misalnya berbentuk tabel, kan tidak apa-apa kan? Meskipun tidak ada datanya. Nah, kan biasanya kan data itu diperoleh ketika data masuk database kan ditampilkan di tabel itu, biasanya kan begitu. Nah, ini kan belum terhubung dengan database, dapat dibuatkan tabelnya gitu, tidak masalah. Sama keterangan sukses misalnya. Ini belum ada validasinya kan? Biasanya kan kalau kita pakai validasi sebelum, kalau misalnya form itu belum kita isi, ketika kita menekan tombol kirim misalnya kan tidak bisa seharusnya ya, ada keterangan isi dulu atau tidak boleh kosong. Nah itu kan lain sudah, itu belum nyampe ke sana. Tapi misalnya mau diberikan ya berikan saja lah, selama itu tidak apa ya, masih menggunakan HTML. Tapi saya tidak minta begitu ya, saya tidak minta begitu. Itu kalau kalian memaksa ya silakanlah dibuat. Tapi kalau saya yang penting kalian paham bagaimana proses pembuatan formnya, tahu cara kerjanya ya, apa itu elemen, apa itu atribut ya, paham. Sehingga nanti setelah masuk ke tahapan-tahapan tertentu kalian bisa tahu. Itu harapannya. Begitu Mas. Bapak, terima kasih. Permisi Ada Pak, lagi? bisa jenengan tunjukin lagi VS Code-nya Pak? Oh iya. Nah, Cuma biar paham lagi Pak. iya. Ini. Yang mana? Agak ke bawah Pak. Apa kode ini perlu saya share Pak? Yang saya ketik ini? Enggak Pak. Enggak usah Pak. Enggak usah. Ya dah, enggak apa-apa udah. Gimana?
Itu saya tanya ini Pak. Kalau Somama ini beda, pertanyaan saya beda dari tugas ya Pak. Kalau seumpama kita nampilin di web itu, nampilin video dari YouTube itu, apakah sama kayak itu Pak, yang detik.com itu? Ya dicobalah itu kreasi kalian. Sama. Oh, oke Pak. Sama kan? Oke, Saya siap. aku pernah coba pakai Emet itu sama kok. Cuman ntar bedanya kalau yang detik.com kan ada kayak frame bordernya. Kalau di YouTube itu langsung ngefix ke apa? Video. Ke tampilan dari codingannya kita nanti. Oh, oke. Siap. Ya Mas, itu disilakan dikreasikan aja ya, dikembangkan ke sana, tidak ada masalah ya. Nanti kan didemonstrasikan ya di kapan itu? Ya sesuai dengan jadwalnya lah ya, sesuai dengan jadwalnya. Proses ininya ya, proses pengerjaannya, jangan jadinya nanti sudah jadi baru dijelaskan, jangan. Proses pembuatannya, demonstrasi. Ya. Ada 7 kelompok, cukup insya Allah. Untuk kalau misalnya butuh tulisan banyak ya pakai yang dummy ya. Data dummy itu yang data buatan lah, tidak data real. Ada lagi Mas? Tidak ada, tolong dipersiapkan bahan untuk presentasi nanti. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.